pasti mobilnya dibikin itu bisa ditempel. Iya Pak. Oh siap Pak. Ah ya. Iya. STNK-nya ada Pak? Ada Pak. Bawa sepeda motor, Bawa. langsung kembali ke belakang sepeda motornya. Oh langsung kalau yang cek sepeda motornya di sana, yang di belakang tadi, yang di pos itu. Langsung ke sana. Oh siap. Makasih ya Pak ya. Belum naik kan sepeda motornya? Belum. Ya tunggu di belakang sana. Siap. Makasih Pak. Pak. Gas, untuk melakukan touring entah itu antar kota, lintas provinsi, bahkan lintas pulau, siapa sangka ternyata kita hanya memerlukan beberapa surat aja untuk melakukan touring entah itu lintas kota, lintas provinsi, bahkan lintas pulau gitu, termasuk keliling Indonesia. Simak terus videonya ya. Sampurasun guys. Apa kabar kalian semuanya? Balik lagi sama channel Sarang Semut Adventure. Jadi pada saat saya melakukan penyeberangan, pada saat saya touring ke Kalimantan itu, ternyata masih menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Dan kali ini ternyata secara garis besarnya itu tentang surat-surat atau dokumen apa yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan penyeberangan ataupun pada saat kita touring lintas provinsi, lintas pulau gitu guys. Nah guys, jadi sebenarnya dokumen-dokumen apa aja sih atau surat-surat apa aja sih yang biasanya saya persiapkan sebelum melakukan touring gitu, entah itu lintas pulau atau lintas provinsi gitu. Jadi untuk yang pertama itu ya kita semua sepakat ya kalau misalkan kita itu harus memiliki SIM dulu, surat izin mengemudi. Udahlah, itu mah udah menjadi hal yang apa ya, emang seharusnya kita dalam berkendara itu harus memiliki surat izin mengemudi dulu gitu. Harus pasti mobilnya dibikin itu bisa ditempel. Kita singkirkan dulu masalah SIM ini. Jadi untuk yang kedua itu masalah STNK gitu. Untuk STNK oke lah, Iya, Pak. kalau misalkan Oh, siap, kalian Pak. STNK-nya pajaknya hidup atau Ada, Pak. misalkan pajaknya hidup terus STNK-nya sah gitu. Dalam artian dalam satu STNK itu biasanya kan berlaku untuk 5 tahun. Itu untuk STNK dan pajaknya yang kita sebut mati atau hidup itu kan pajaknya gitu. Nah, apakah bisa pajak mati itu kita melakukan perjalanan touring untuk lintas provinsi bahkan lintas pulau? Itu bisa guys, karena STNK itu hanya sebatas menjadi identitas aja ketika kita mendaftarkan motor kita untuk melakukan penyeberangan gitu. Jadi data motor kita itu ada gitu untuk mendaftarkan ke asuransi kalau misalkan pada saat penyeberangan itu terjadi apa-apa gitu, misalkan ada gelombang tinggi terus motor kita terjatuh atau apa gitu. Nah itu hanya untuk melengkapi data motor kita gitu, data identitas motor kita gitu. Kalau Sepeda motor Pak ya? Iya, sepeda Jenisnya motor. motor apa Pak? Yamaha Fiction. Fiction plat D3476 Iya. OE. Iya. Ya. Jadi karena ada yang bertanya gitu, kalau misalkan pajak mati gimana Kang? Jadi ya kalau misalkan pajaknya mati, pajak tahunannya mati, itu bisa-bisa aja gitu nyebrang gitu. Nah terus apakah ada pemeriksaan gitu tentang STNK ini atau tentang surat-surat ini? Jadi di beberapa pulau itu ada pulau yang sangat ketat untuk kita masuki. Ada juga yang longgar untuk kita masuki. Jadi sebenarnya dengan membawa STNK yang berlaku, yang dalam artian dalam 5 tahun itu kita masih berlaku gitu STNK-nya, itu sebenarnya bisa guys untuk melanjutkan perjalanan touring gitu. Kota biasa Pak, kita mengecekkan. Iya, benar Pak. Jadi kalau misalkan motor kalian pajak tahunannya mati, misalkan telat setahun atau telat 2 tahun, sebenarnya
itu masih bisa gitu, masih bisa dipakai karena yang berlaku itu yang 5 tahunannya. Jadi secara garis besarnya kalau misalkan pajak tahunan kalian telat atau mati, itu tetap masih bisa nyebrang gitu guys, asalkan dalam 5 tahun itu ya STNK kalian masih berlaku gitu. Jadi masa berlakunya STNK kalian itu dalam 5 tahun. Nah, mungkin kalau masalah pajak ini atau masalah STNK ini akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi mari kita lanjut untuk surat-surat selanjutnya gitu. Nah guys, jadi untuk yang kedua itu, yang ketiga ya? Yang kedua lah. Untuk pertanyaan yang kedua itu ada yang menanyakan apakah dalam melakukan perjalanan touring kita harus membawa BPKB. Saya rasa nggak perlu guys, soalnya yang saya alami, yang udah saya lakukan gitu dalam beberapa tahun ini saya touring, nggak ada satupun petugas yang menanyakan BPKB gitu, entah itu pas kita nyebrang ke pulau lain, entah itu pas kita ketemu razia di provinsi lain atau di pulau lain, nggak ada yang menanyakan BPKB gitu. Dan logikanya juga kalau misalkan kita hanya touring dalam beberapa waktu aja, misalkan taruhlah paling lama kita touring cuma sebulan gitu, nggak perlu juga kita bawa BPKB, takutnya nanti di jalan kita kehilangan BPKB itu gitu kan. Jadi ya nantinya repot juga gitu. Dan yang paling penting sih nggak ada yang menanyakan dalam razia atau dalam pemeriksaan itu, nggak ada yang menanyakan BPKB-nya mana gitu, nggak ada guys. Jadi kalau misalkan kalian bertanya apakah kita harus membawa BPKB, tentu nggak harus guys. Kecuali kalau misalkan kalian dalam perjalanan touring yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, touring ekstrim gitu, misalkan perlu setahun 2 tahun dan ada rencana buat kalau misalkan kita kehabisan biaya, ya udahlah jual motor, ya itu terserah kalian gitu, mau bawa BPKB juga monggo gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini masalah surat jalan itu gimana Kang? Jadi selama saya touring ke lintas kota, lintas provinsi, bahkan lintas pulau itu, hampir dalam setiap perjalanan saya nggak pernah membawa surat jalan gitu. Soalnya ya yang saya tahu surat jalan itu ya kalau misalkan kita rombongan, biasanya kalau misalkan ada salah satu klub motor atau komunitas motor mau melakukan touring ke kota tetangga atau ke provinsi tetangga untuk menghadiri acara di sana, otomatis biasanya mereka membawa surat jalan gitu, karena takutnya mengganggu pengendara lain gitu di kota mana gitu yang nantinya bakalan mereka lewati gitu. Jadi kalau misalkan kalian bertanya masalah surat jalannya kayak gimana, ya saya selama ini nggak pernah bawa surat jalan gitu, karena ya saya kalau touring lintas provinsi, lintas pulau nggak pernah lebih dari 3 motor, 2 motor gitu. Jadi ya nggak perlu juga, soalnya yang saya tahu ketika STNK kita pajaknya hidup, terus STNK-nya masih berlaku, artinya dalam 5 tahunnya itu masih berlaku, ditambah SIM-nya kita masih aktif, terus motor kita layak jalan, saya rasa kita berhak untuk melakukan perjalanan dimanapun gitu, selama itu di Indonesia gitu. Entah itu di kota sendiri, entah itu di provinsi sendiri, entah itu ke provinsi orang lain gitu. Nah, jadi sebenarnya dokumen atau surat apa aja sih yang biasanya saya bawa selama saya touring itu, ya cuman SIM, STNK, udah itu aja gitu. Asalkan ya STNK masih berlaku, SIM juga masih aktif gitu. Cukup dengan 2 surat itu aja saya biasanya udah lancar lah di jalan gitu. Nah guys, jadi untuk kalian yang mau memulai atau baru memulai perjalanan
dalam artian touring, entah itu lintas provinsi atau lintas pulau atau bahkan keliling Indonesia. Jadi menurut saya hanya dengan SIM dengan STNK yang masih berlaku aja kalian udah bisa melakukan perjalanan touring tersebut, guys. Jadi nggak usah ragu, nggak usah banyak bertanya-tanya, kalian tinggal gas aja. Tapi itu menurut pengalaman pribadi saya sendiri sih. Tapi kalau misalkan kalian atau kalian yang sedang menonton video ini ada pendapat lain atau misalkan ada pengalaman lain, silahkan bisa cerita atau bisa sharing di kolom komentar saya. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Jadi kalau misalkan untuk masalah pajak ini nanti saya akan bahas di video selanjutnya gitu. Jadi tetap terus pantengin channel Sarang Semut Adventure. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hayu gaskeun.